Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Kami lanjutkan informasinya, diantaranya usai polemik sengketa 4 pulau di Aceh dan juga Sumatera Utara, kini polemik sengketa wilayah kembali mencuat di Jawa Timur. Ada sebanyak 13 pulau di selatan Jawa diklaim oleh 2 kabupaten sekaligus, yakni Trenggalek dan Tulung Agung. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, total ada 13 pulau yang diperebutkan Trenggalek dan Tulung Agung, mulai dari Pulau Tamengan, Pulau Jewuwur hingga Pulau Serui. Masing-masing daerah mengaku memiliki dasar hukum, namun persoalan menjadi rumit setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SK berturut-turut yang menyatakan 13 pulau tersebut masuk wilayah Tulung Agung. Pemerintah Trenggalek pun melayangkan keberatan ke Kemendagri terkait keputusan itu karena pulau-pulau itu lebih dekat ke Trenggalek. Pemerintah Trenggalek juga mengklaim punya hasil pemetaan Pusdrolal TNI Angkatan Laut dan Perda RT RW sejak 2012. Sementara Tulung Agung baru memasukkan nama-nama pulau tersebut dalam Perda RT RW yang diresmikan tahun 2023. Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo mengaku akan menunggu keputusan akhir dari Mendagri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengaku hingga kini Wamendagri Bima Arya menanggapi persoalan tersebut dan masih akan dibahas ke depannya. Wamen menyebutkan bahwa hingga kini persoalan tersebut masih didalami dan diketuai langsung oleh Mendagri. Kemendagri pun lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan karena berkaca dari kasus Aceh serta mengedepankan posisi geografis, histori, dan kesepakatan kedua daerah. Langsung memimpin proses evaluasi sengketa 13 pulau di Trenggalek itu, yang pasti belajar dari sengketa 4 pulau di Aceh. Tentu kami hati-hati, tidak saja data geografis tetapi juga historis dan kesepakatan masa lalu penting sedang ditelusuri. Ya, berhati-hati. Pemirsa, polemik batas wilayah kembali mencuat di tanah air setelah persoalan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini belum tuntas. Nah, sekarang giliran 2 kabupaten di Jawa Timur dan yang terlibat dalam klaim atas 13 pulau di selatan Pulau Jawa tersebut. Kabupaten Trenggalek dan Tulung Agung saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau seperti Pulau Tamengan, Jewuwur hingga Pulau Serui. Meski kedua belah pihak mengaku memiliki dasar hukum yang kuat, namun polemik ini kian memanas setelah terbitnya surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administratif Tulung Agung. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Arifin. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Arifin, jadi dari data yang Anda miliki di pemerintah daerah Trenggalek, apakah memang 13 pulau ini masuk ke dalam kepemilikan Trenggalek, Pak Arifin? Ya, jadi secara umum itu sudah masuk ke dalam Perda Rencana Tata Ruang kita di tahun 2012. Itu bahkan sebelum saya menjabat sebagai Wakil Bupati di tahun 2016. Sedangkan keberatan itu muncul ketika muncul Kapmen di tahun 2022 yang kemudian menjadi dasar saudara kami Kabupaten Tulung Agung untuk kemudian mengkodifikasi itu ke dalam rencana tata ruangnya di tahun 2023. Oke, jadi sebelumnya dari Kemendagri ini pernah mengadakan diskusi atau dialog dengan pemerintah setempat atau dengan kepala daerah terkait dengan masuknya 13 pulau ini ke Tulung Agung? Ya tentu, itu ternyata klaim itu kemarin Pak Mendagri juga menyampaikan pada kami, provinsi telah bersurat sejak tahun 2007 malah. Jadi sebelum kita memasukkan di tahun 2012 ternyata juga ada pertanyaan gitu. Kemudian Mendagri mendasarkan kepada Badan Geospasial. Tetapi di ujung tahun 2024 di sana Badan Geospasial dan juga Pusdrolal juga melakukan lagi kembali kajian terkait dengan rupa nama terkait dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia gitu. Dan saya gini aja,
Saya cuman tidak ingin batas administrasi ini kemudian menjadi konflik antar daerah. Saya baik dengan Pak Bupati, juga dengan masyarakat Tulungagung, dan saya juga terima kasih kepada Pak Mendagri karena per hari ini pun sore ini Pak Mendagri sedang memimpin rapat bersama BIG dan juga Pusidrosal gitu, Pusat Hidrologi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut. Jadi nanti kita tunggu seperti apa. Mungkin besok beliau bisa berkenan untuk memberikan pernyataan resmi seperti apa sebenarnya status dari pulau-pulau itu. Tapi berdasarkan yang kami miliki, kami sudah mengkodifikasi itu, memasukkan itu secara legal di dalam tata ruang kami itu sejak tahun 2012. Sedangkan Tulungagung baru sejak tahun 2023. Baik, berarti rapat koordinasi masih dilaksanakan untuk saat ini, Pak Arifin. Tadi kan juga Mendagri mengatakan bahwa akan membahas lebih dalam mengenai sisi geografis dan juga historis ke depannya ya. Nah, Pak Arifin, apakah ada data tambahan yang diberikan oleh Pemda Trenggalek kepada pihak dari Kemendagri untuk pembahasan lebih lanjut? Ya, kalau data tambahan informasi saya hanya menyampaikan begini, Pak, secara umum adalah kami sadar bahwa Republik Indonesia ini dibagi ke dalam pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten, sehingga batas administratif itu kemudian berkembang. Kalau ditarik sejarah, sebelum tahun 1950, antara tahun 1930 sampai 1950, Trenggalek itu tidak menjadi daerah otonom. Ada sebagian yang memang bergabung dengan Tulungagung, ada sebagian yang bergabung dengan Pacitan, ada yang sebagian bergabung dengan Ponorogo. Kalau ditarik lagi ke tahun 1700-an, ketika perjanjian Giyanti, itu dibagi menjadi dua wilayah, wilayah Ngerowo dan wilayah Pacitan. Ngerowo itu yang seperti sekarang kita sebutnya Tulungagung. Jadi kita dan Tulungagung ini punya satu nilai dan satu kesejarahan yang sama. Tetapi ketika kemudian menjadi daerah otonom di tahun 1950 dengan daerah administratifnya seperti sekarang, pulau-pulau tersebut itu sebenarnya menjadi water barrier natural di kawasan yang namanya Teluk Prigi di Kecamatan Watulimo. Makanya ada nama-nama pulau seperti Solimo. Solimo itu kan sebenarnya akronim dari Selo Limo, atau kalau di bahasa Indonesia kan Batu Lima, Lima Batu, yang itu juga akhirnya menjadi nama kecamatan di sekitaran teluk tersebut gitu. Jadi data yang bisa kami tambahkan adalah ya ini sudah terjadi ikatan bonding antara masyarakat nelayan yang juga kita sama-sama tahu kalau yang namanya nelayan ini beresiko sangat tinggi sekali di laut dan menganggap bahwa pulau-pulau itu ya bagian dari pelindungnya mereka. Jadi ketika ada ombak datang dan sebagainya, itu tempat mereka untuk kemudian shelter atau menepi untuk menghindari hantaman ombak dan sebagainya. Jadi ketika kemudian ada keputusan Mendagri, ya saya tidak reaktif, tetapi saya percaya ada azas umum pemerintahan yang baik, ya kami secara normatif mengajukan keberatan, ya, dan agar dikaji kembali gitu, dengan kesadaran bahwa ya ini Republik Indonesia ini semua dibagi gitu. Jadi memang kewenangan pusat untuk melakukan itu semua. Makanya saya sangat menghargai langkah-langkah dari Mendagri untuk kemudian masih mau melakukan kajian kembali. Per hari ini pun ya kita lihat komitmennya, hari Minggu beliau mengabari saya akan memimpin rapat secara langsung, dan kami pun juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi. Kemarin saya juga sudah ketemu dengan Pak Bupati Tulungagung. Pada intinya kita menyerahkan kembali urusan ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang telah disepakati sebelum-sebelumnya dengan pemerintah provinsi, bahwa keputusannya nanti di Kementerian Dalam Negeri seperti apa. Oke, baik. Nah, kalau kita pengen tahu nih Pak Bupati, terkait dengan bagaimana kondisi sebenarnya di pulau itu, di 13 pulau itu, bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di sana, apakah ada sumber daya alam yang diperhitungkan di sana sehingga saat ini diperebutkan begitu? Kalau sumber daya alam yang mungkin dimonetisasinya tidak ternilai, ya bagaimana pulau itu berdiri sebagai natural water barrier, karena kita sama-sama tahu BMKG juga pernah merilis bahwa akan ada megatrust di kawasan selatan, maka seluruh warga di selatan Jawa akan terancam. Tetapi kita mungkin beruntung yang di Trenggalek, karena di kawasan teluk itu, satu, teluknya shelter, kemudian kedua dilingkupi pulau-pulau yang secara natural menjadi water barrier atau pemecah ombak yang natural. Terus kemudian kedua, memang pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, tetapi sangat dekat dengan
kehidupan nelayan di Kabupaten Trenggalek. Ada 12.000 nelayan yang berada di teluk tersebut yang sangat menggantungkan hidupnya dengan keberadaan pulau-pulau tersebut, baik sebagai penanda arah, terus kemudian baik sebagai tempat berlindung, ya, maupun tempat daerah yang kita sama-sama tahu kalau di ekosistem yang masih baik seperti itu, tentu ikannya pun juga banyak, hasil-hasil laut yang bisa didapatkan secara natural itu bisa banyak. Jadi itu, dan ada satu pulau yang sangat dekat dengan kita namanya Pulau Karangpegat, itu ya masuk ke dalam kawasan wisata, masuk ke dalam kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu salah satunya Pulau Karangpegat dari 13 pulau yang ada tadi. Oke, berarti sampai saat ini kan masih menunggu keputusan ya Pak Arifin dari pihak Kemendagri. Nah, kalau sekarang komunikasi antara pemerintah daerah Trenggalek dengan pemerintah daerah Tulungagung seperti apa Pak Arifin? Apakah masih berjalan dengan baik? Ya, secara normatif ya kita baik-baik aja, nggak ada apa-apa, karena kita nggak mau juga konflik ini kemudian ditarik menjadi konflik antar semacam dua daerah yang merebutkan kedaulatan. Kan kedaulatan kita kan tunggal kepada Republik Indonesia. Selama itu masih dalam pangkor Republik Indonesia, ya itu cukup lah buat kita semua. Tetapi kan yang kita pertanyakan, mengapa keputusan Menteri Dalam Negeri itu tidak sesuai dengan fakta historis maupun geografis. Jadi yang kita minta adalah tolong ditinjau kembali. Memang betul tahun 2022 sudah ada keputusan, kemudian sudah jelas-jelas ada keberatan. Kemudian keberatan itu sampai divisit lapangan dan segala macam di tahun 2024. Ya memang kami berdua sesama bupati waktu itu tidak bisa mengawal. Karena apa? Karena ketika terjadi rapat-rapat di Mendagri itu ketika musimnya pilkada, Mbak, gitu. Jadi yang datang ketika itu PJ dan juga perwakilan-perwakilan dari kabupaten yang ditugaskan. Nah, sehingga mungkin Pak Mendagri melihat ya keputusan itu kurang kuat lah gitu, karena yang hadir bukanlah kepala daerah sebagai orang yang memiliki kewenangan sampai sejauh itu. Sehingga pada hari ini semua pihak-pihak yang terkait, semua data-data baik Undang-Undang tahun 1950 tentang berdirinya Trenggalek semuanya akan dibuka oleh Pak Menteri gitu. Maka saya terima kasih oleh tim kementerian yang juga cukup responsif terhadap ini, sehingga saya mau juga hadir secara Zoom hari ini agar menghentikan juga asumsi-asumsi sumir yang berkelindan di luar gitu, bahwa ini Mendagri ada main atau apa. Enggak, saya sampaikan sama sekali. Beliau beserta seluruh tim sangat objektif dalam hal ini, dan saya sangat merasa terbantu bersama Kabupaten Tulungagung. Ya semoga kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Oke, baik, berarti memang Bupati Trenggalek selaku Bapak Arifin sendiri bersama dengan Bupati Tulungagung ini menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Berarti kita tunggu bagaimana tindak tegasnya dari Kemendagri. Terima kasih Pak Muhammad Nur Arifin sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.